Kita kembali di iNewsroom. Kabar Reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo disetujui DPR sebagai calon Kapolri. Sebelumnya Listio merupakan calon tunggal yang diajukan oleh Presiden Joko Widodo. Seluruh fraksi di Komisi 3 DPR menyetujui Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi 3 Herman mengatakan, Komisi 3 menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal Idam Aziz sebagai Kapolri. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI hari ini, calon Kapolri Komjen Polisi Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah komitmen apabila dirinya menjadi Kapolri. Di antaranya, berjanji menjadikan Polri sebagai lembaga yang transparan dan meningkatkan soliditas TNI Polri. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga akan membuat sejumlah terobosan untuk mereformasi Polri. Di antaranya, agar anggota kepolisian lalu lintas tidak lagi melakukan tilang di jalan. Bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan. Selain memberikan janji-janji, di depan anggota DPR, Komjen Listio juga berkomitmen menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau disingkat presisi. Sederet tugas dan tantangan telah menanti Kapolri baru, di antaranya sejumlah kasus yang selama ini menyedot perhatian publik. Calon tunggal Kapolri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo, tinggal selangkah lagi menuju kursi pimpinan Bayangkara. Setelah dipilih oleh Presiden Joko Widodo, Komisi 3 DPR hari ini mendengarkan visi dan misi Komjen Pol Listio Sigit Prabowo dalam uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test. Sejumlah tugas dan tantangan akan diemban oleh Kapolri baru, baik dalam tubuh Polri maupun pengentasan berbagai kasus yang menjadi perhatian masyarakat. Tantangan ke depan kita menghadapi pandemik, dampak ikutannya, ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya. Bagaimana penanganannya? Kemudian juga kita tahu bahwa kejahatan sekarang sudah berkembang dengan memanfaatkan teknologi dan bersifat global. Bagaimana terobosan yang harus dilakukan supaya bisa menangani masalah-masalah itu. Ini tantangan ke depan. Tantangan ke dalam, internal tentunya bagaimana membangun soliditas, bagaimana reformasi kultural untuk dilanjutkan, sehingga nanti kinerja Polri ini bisa mendekati dari harapan masyarakat. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai Kabar Reskrim Polri sejak tahun 2019. Tahun 2016 hingga 2018, Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Sebelum menjabat Kapolda, Listio sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dan tahun 2013 hingga tahun 2014 menjabat sebagai Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Ada komitmen, ada janji. Itulah hal yang biasa dilakukan seorang pejabat baru sebelum menjabat. Bagaimana kita kemudian mengukur komitmen dan janji tersebut? Saya akan berbincang dengan penasehat Indonesia Police Watch, IPW, ada Bang Johnson Panjaitan. Bang Johnson, selamat malam Bang. Selamat malam. Apa cerita? Bagaimana? Nggak begitu jelas.
Jadi ini ada 8 komitmen dan ada janji yang sangat menarik tadi. Untuk ikon perubahan, Kapolri baru meminta tidak ada penilangan lagi secara langsung di lapangan. Bagaimana Abang melihat janji ini? Yang pertama, kita harus bersyukur bahwa proses pemilihan calon Kapolri ini sudah berlangsung dengan lancar. Yang kedua, saya mengucapkan selamat kepada Jenderal Sigit. Mudah-mudahan dengan kekuatan dukungan dari kita semua dan berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dia bisa mampu menjalankan tugas sesuai dengan komitmen yang dia nyatakan dan dia tanda tangani di hadapan seluruh rakyat Indonesia dan di depan perwakilan rakyat. Nah, sekarang setelah nanti ini berjalan dan dilantik, kita harus terus-menerus menjaga, mengawal, menuntut dan mengkritik agar apa komitmen yang sudah dinyatakan oleh Jenderal Sigit ini sungguh-sungguh bisa dijalankan dengan berbagai macam tantangannya. Memang persoalannya adalah bagaimana dia mencoba membangun satu tim yang solid dan institusi yang solid agar semua pihak keluarga besar Polri sungguh-sungguh bisa menjalankan apa yang dipercayakan negara kepada mereka di bawah pimpinan Jenderal Sigit. Oke, selalu setiap mau pergantian Kapolri ada janji bahwa polisi harus berwajah sipil, berwajah melayani. Apakah kemudian mudah untuk menjabarkan itu setelah orang tersebut menjabat? Bagaimana? Saya kurang begitu jelas. Janji-janji ini tentu terkesan mudah untuk disampaikan. Apakah nantinya mudah juga untuk dilaksanakan? Dan bagaimana kira-kira kendalanya sehingga kemudian hal-hal seperti ini susah untuk terwujud? Nah, persoalannya lebih pada yang pertama adalah di soal internal, ya. Polisi membutuhkan soliditas dan kewibawaan yang sangat kuat di hadapan masyarakat. Karena itu saya kira pengalaman Jenderal Sigit selama menjadi Kadif Propam bisa digunakan juga untuk melakukan pembenahan disiplin dan lain sebagainya agar legitimasi dari aparat penegak hukum sipil seperti polisi ini mampu menjalankan tugasnya. Yang sudah agak jelas selalu muncul kan pertama adalah soal pungli. Yang kedua penyalahgunaan jabatan, yang ketiga adalah bagaimana penyalahgunaan jabatan ini bisa sangat mengganggu investasi seperti yang selama ini sudah terjadi. Yang ketiga juga memang ada problem baru karena yang akan diandalkan oleh Jenderal Sigit ini lebih menggunakan teknologi. Jadi mau tidak mau polisi harus belajar pada dua tataran yang berbeda, yaitu dunia nyata yang selama ini digeluti, di mana masalahnya juga sudah cukup banyak. Yang kedua nanti adalah dunia maya. Tentu proses ini menuntut satu disiplin dan kapasitas dari pihak kepolisian untuk menjalankan tugasnya yang sangat berat dan sangat besar ini di bawah dukungan oleh kita semua. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana mengantisipasi pelaksanaan tugas polisi ini menghadapi pandemi di tengah-tengah resesi ekonomi yang terjadi melanda masyarakat kita dari mulai yang atas sampai yang paling bawah. Oke, Bang Johnson, ternyata malam ini saya dikepung dua Panjaitan. Ada Hinca Panjaitan, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Demokrat. Bang Hinca, selamat malam. Selamat malam Bung Latif, selamat malam Johnson. Dua Panjaitan, satu Siregar malam ini ya? Cocok. Oke, Bang Hinca, kalau melihat tadi janji-janji yang disampaikan oleh Pak Sigit di depan DPR, bagaimana Anda kemudian melihat bahwa ini adalah Kapolri yang akan membawa kepolisian kita menjadi jauh lebih baik? Ya, pertama-tama kita harus meletakkan bahwa polisi itu institusi alat negara yang harus abadi dan tak boleh mati meskipun Kapolrinya datang dan pergi.
Oleh karena itu, yang kita ingin katakan adalah bahwa fit and proper test tadi siang adalah bagian dari rangkaian perjalanan panjang Polri itu sendiri. Nah, karena itu perlu saya sampaikan di sini tadi yang menurut saya penting, yang tadi juga dikritisi Bung Johnson, dari promoter yang digagas oleh Jenderal Tito Karnavian, dilanjutkan oleh Idam Aziz, lalu kemudian oleh Komjen Sigit menyebutnya transformasi polisi menuju presisi, prediktif transformasi yang berkeadilan tadi. Nah, saya melihat itu satu perjalanan panjang yang nggak bisa terputus dengan koreksi dan gagasan-gagasan baru tadi yang kita sebut komitmen dan janji-janji tadi. Nah, dengan pikiran seperti itu tentu kita percaya pada apa yang disampaikan oleh Pak Sigit dan kemudian kami di Komisi 3 akan terus mengawasinya karena kami memang mitranya untuk menagih komitmen, menagih janji itu agar dia jalankan yang dia bagi dengan 100 hari program kerja, kemudian tahun, kemudian 2 tahun dan seterusnya. Sehingga menjadi satu kesatuan untuk memastikan pembangunan nasional berjalan dengan baik. Nah, dari soal-soal itu tadi saya melihat bahwa apa yang dikomitmenkan dengan 8 komitmen tadi, itulah alat ukur kita untuk menunggu dan menjaga dan mengkritisi agar itu dijalankannya dengan baik. Saya kira apa tadi yang terjadi di Komisi 3 sangat transparan, semua mendengar. Kami dari fraksi Partai Demokrat bahkan memberi 7 catatan menjadi PR-nya sehingga lengkaplah dengan gagasan yang disampaikannya itu. Ini permulaan yang baik menurut saya. Oke, tahan dulu 7 kritik tersebut karena kita mau istirahat sebentar. Dialog ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut ini.